Aku Aku tidak mencium baunya. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Alma memalingkan wajahnya. Daniel merasa mendapat angin segar. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia mendekati Alma. Pikiran kotornya mulai berkeliaran kemana-mana. Sudah hampir sebulan lebih dia tidak merasakan kelembutan tubuh istrinya. Akankah malam ini akan menjadi akhir penantiannya? Stop. Alma mengangkat tangan, sementara tangan kirinya kembali menutup hidung. Kenapa? Baunya sudah mulai tercium. Kakak tidur di sofa saja. Hah? Tubuhnya yang mulai tegang langsung terkulai lemah. Daniel menunduk. Malam yang dibayangkannya akan menjadi malam romantis malah berakhir menyedihkan. Lagi-lagi dia harus tidur di sofa. Apakah 9 bulan ke depan nasibnya akan seperti ini? Apa dia juga harus puasa menahan nafsu selama itu juga? Kakak tidur di sana saja. Tidak perlu di luar. Alma menunjuk sofa yang berada di dalam kamar. Sofa dan ranjang tersebut berjarak 3 meter. Apa tidak apa-apa? Apa baunya tidak akan tercium kalau aku tidur di sini? Enggak. Baiklah. Daniel mengambil bantal dan berjalan menuju sofa. Kak, ya, pakai baju. Hah? Bajunya dipakai. Aku tidur selalu seperti ini. Aku akan gerah. Kalau masih mau satu kamar denganku, pakai baju. Nada suara Alma tak bisa dibantah. Baiklah. Bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Daniel mengambil baju di kamar. Dia memakai celana, boxer, dan kaos oblong. Tentu saja pakaian itu masih belum mampu menutup tubuh berotot Daniel seutuhnya. Otot tangan yang kokoh, dada yang bidang, percis pek, dan kakinya yang berotot masih tampak dengan jelas. Alma memalingkan wajahnya. Dia berbaring di ranjang dan membelakangi Daniel. Baru beberapa hari yang lalu, dia begitu muak melihat wajah suaminya. Tapi mengapa sekarang pria itu tampak sangat menarik di matanya? Apalagi bentuk tubuhnya yang sangat sempurna. Ada apa dengan hormon bodohnya? Hormon ini membuatnya tidak bisa berpikir secara objektif. Al, apa kamu sudah tidur? Terdengar suara Daniel. Pria itu juga telah berbaring di sofa. Tubuhnya menghadap Alma yang tengah membelakanginya. Belum. Al, aku minta maaf dengan sikap-sikapku yang kemarin. Aku begitu marah. Daniel terdiam, menghela nafas sejenak sebelum melanjutkan. Aku marah karena kamu sudah membohongiku. Aku marah karena kamu menipu dan menyebabku. Aku marah karena cemburu. Aku menjebakmu. Alma berbalik. Kemudian dia duduk di ranjang, menatap Daniel dengan tatapan tajam dan bertanya-tanya. Iya, malam ketika aku mabuk, bukankah kamu menjebakku? Pura-pura tidur denganku dan memanggil kedua orang tuaku agar kita bisa menikah. Kak, pemikiran dari mana itu? Alma berteriak.
Dia terkejut dengan perkataan Daniel. Ternyata kakak memandangku serendah itu. Aku memang berbohong, tapi aku tidak menjebakmu, Kak. Tapi malam itu, kakak ingin membahasnya sekarang. Baiklah, mari kita bahas. Alma duduk tegak, seperti singa yang siap memangsa korbannya. Al, malam itu aku memang mencari kakak. Aku menghubungi Pak Tito untuk menanyakan keberadaan kakak. Begitu tahu kakak di klub, aku langsung menawarkan diri untuk membawa kakak pulang. Apa kakak tidak ingat apa yang kakak lakukan ketika mabuk? Daniel menggeleng mendapat pertanyaan seperti itu. Kakak menciumku, memaksa untuk melakukan hal lebih jauh. Kalau aku tidak menghentikanmu, mungkin kita akan benar-benar melakukannya. Alma terdiam, menarik nafas. Dia tidak menyangka Daniel akan menganggapnya seperti itu. Benarkah, Al? Kakak menangis, dan aku berusaha menghibur kakak. Tanpa sadar aku juga ikut tertidur. Ketika mama datang, aku juga sangat terkejut waktu itu. Bagaimana mungkin aku menghubungi orang tua kakak, sementara aku tidak mengenal beliau? Mengapa kakak menuduhku seperti itu? Aku memang ingin menikah dengan kakak, tapi aku tidak menjebak kakak seperti yang kakak tuduhkan. Aku hanya menggunakan kesempatan yang ada. Alma menunduk. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku mencintaimu, Kak. Sudah 5 tahun aku mencintaimu. Tapi kamu tidak pernah melihatku. Kamu terlalu sibuk mencintai Kak Nisa. Alma berkata dengan suara lirih. Al, Daniel tampak tercekat mendengar pengakuan Alma. Tanpa sadar, kakinya sudah melangkah dan meraih tubuh Alma dalam pelukan. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu, sayang. Jangan panggil-panggil sayang. Kakak tidak sayang padaku. Aku menyayangimu. Aku bahkan mencintaimu. Bohong. Kakak bohong. Kakak tidak mungkin mencintaiku. Kakak berkata seperti itu untuk membuat perasaanku lebih baik. Alma berusaha mendorong tubuh Daniel, tapi pria itu tetap menangkapnya. Kalau cinta, tidak mungkin tega memperlakukanku seperti ini. Apa kakak tahu bagaimana sakitnya hatiku ketika mendapati kakak tidak ada di sampingku pagi itu? Aku sudah mengatakan perasaanku, menyerahkan semua milikku untukmu, tapi kakak meninggalkanku sendiri. Di negara orang yang tak ku ketahui. Alma meraung. Tangannya masih berusaha mendorong tubuh Daniel. Apakah kakak tahu hal yang lebih lucu lagi? Aku masih berpikir sangat positif. Kakak pasti ada pekerjaan yang sangat mendesak. Kakak tidak mungkin tega meninggalkanku. Sampai di rumah pun aku masih berpikir positif. Aku tidak menyangka kakak meninggalkanku karena pemikiran seperti itu. Sayang, maafkan aku. Aku bersalah padamu. Kamu boleh menghukumku sepuasmu. Kakak juga menuduhku sebagai wanita penggoda, menggunakan tubuhku untuk menggoda laki-laki lain. Tega ya. Tubuhku ini hanya kakak yang menyentuhnya. Bagaimana mungkin kakak menuduhku seperti itu? Sayang, maafkan aku. Itu karena aku cemburu. Aku cemburu melihatmu bersamanya. Alma mendorong tubuh Daniel. Dia menatap Daniel penuh tanda tanya. Cemburu? Siapa yang membuat kakak cemburu? Tukang ojek itu? Staf bagian GA? Daniel tertunduk. Kak Ezra? Iya, meskipun pergi dari rumah, aku menempatkan orang untuk mengawasimu. Melihat kebersamaan kalian membuatku marah dan gelap mata. Tanpa sadar aku melakukan hal kasar. Aku tidak rela ada orang lain yang menyentuh tubuhmu. Aku pikir perasaan itu akan
Pasti karena kepemilikan. Aku tidak sadar bahwa aku sudah mencintaimu. Daniel tetap menunduk. Benarkah? Iya sayang. Aku tidak tahu kapan hal ini bermula. Tapi aku memang sudah mencintaimu. Aku merasa sakit hati setiap kali kamu menolakku. Ketika kamu tidak di sampingku, aku sangat merasa kehilangan. Enggak, aku enggak percaya. Kakak pasti bohong. Alma menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak percaya dengan semua ucapan yang dilontarkan Daniel. Kemudian, ide lain muncul di kepalanya. Kakak berkata seperti itu karena aku sedang hamil, kan? Iya, pasti seperti itu. Tidak seperti itu, sayang. Daniel mendekat dan kembali meraih tubuh Alma dalam pelukan. Mau kamu hamil atau tidak, aku tetap akan menyayangimu, mencintaimu. Aku terlambat menyadarinya. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal, agar kesalahpahaman di antara kita tidak cepat usai. Maafkan aku, sayang, karena sudah bersikap sangat jahat. Aku sangat menyesal. Alma membiarkan Daniel memeluknya. Pikirannya berputar-putar antara harus mempercayai perkataan cinta suaminya atau tidak. Benarkah Daniel mencintainya? Sejak kapan? Apakah Daniel berbohong hanya untuk menyenangkan hatinya? Apa dia harus mempercayai ucapan Daniel? Bagaimana bila laki-laki itu kembali menyakitinya? Sayang, apa kamu memaafkanku? Daniel menatap mata Alma dalam-dalam. Alma berada dalam kebingungan. Dia berusaha untuk membaca pikiran Daniel dari sorot matanya. Dia memutuskan untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Jawab Alma tanpa menggerakkan mulutnya. Terima kasih, sayang. Daniel kembali memeluk Alma. Bolehkah aku tidur di sini malam ini? Binar mata nakal kembali terpancar dari wajah Daniel, membuat Alma kesal melihatnya. Dengan kuat Alma mendorong tubuh Daniel hingga terjatuh dari ranjang. Tidur di sofa, tandas Alma dengan galak. Malam itu, Daniel tidak bisa tidur. Matanya dengan nanar menatap sesosok tubuh yang tidur membelakanginya. Pengakuan Alma membuatnya terkejut, sekaligus bahagia. Alma tidak seburuk pikirannya. Perasaan bersalah menghantui Daniel. Wajar saja bila Alma sangat kesal padanya. Alma tidak minta cerai saja, dia sudah untung. Pernyataan Alma yang menyatakan bahwa wanita itu sudah mencintainya selama 5 tahun juga membuatnya melambung tinggi. Tidak disangka Alma akan memiliki perasaan sedalam itu. Dia terlalu sibuk mengejar Nisa hingga tidak menyadari ada orang yang benar-benar tulus mencintainya. Perasaan bahagia menyelimuti Daniel. Ingin rasanya dia menggendong tubuh istrinya dan memutar-mutarnya. Perasaan itu tumbuh berkali-kali lipat semenjak tahu istrinya hamil. Impian untuk mendapatkan anak seimut Joy sudah ada di depan mata. Kali ini dia tidak perlu berebut anak maupun istri dengan pria lain, karena mereka semua akan menjadi miliknya. Daniel ingin memeluk Alma. Tidur di sofa seperti ini setelah saling mengungkapkan perasaan rasanya terlalu menyedihkan. Pengakuan perasaannya juga menyedihkan. Harusnya dia membawa Alma makan malam mewah, menghadiahi dengan berbagai macam perhiasan. Kemudian dia akan menyatakan cinta.
Tapi pernyataan cintanya sangatlah sederhana. Mungkin tidak akan berkesan sama sekali di hati istrinya. "Sayang," Daniel memanggil. "Sayang, sudah tidurkah?" Daniel menunggu beberapa detik. Tidak ada jawaban. Itu tandanya istrinya sudah tidur. Daniel beranjak dari sofa dan berpindah ke ranjang. Pengalaman malam sebelumnya, Alma tidak muntah ketika sedang tidur. Mungkin ini saatnya baginya untuk tidur bersama istrinya. Daniel berbaring di sisi Alma. Kemudian dia menarik tubuh istrinya ke dalam pelukan. Tidak ada rontaan. Dengan patuh tubuhnya masuk ke dalam pelukannya. Malah Alma semakin menusuk kepalanya di dada bidang Daniel. Daniel tersenyum penuh kemenangan. Dengan penuh cinta dia mengecupi puncak kepala istrinya. Sangat bersyukur karena Alma mau berada di sisinya. "Kenapa kamu sangat imut kalau tidur gini? Andaikan waktu bangun pun kamu semut ini," Daniel berkata sendiri, sambil mentoel-toel hidung Alma. Gemes sekalipun kesal bila mengingat kegalakan istrinya. "Tapi mau seperti apapun dirimu, aku akan mencintaimu, sayang. Terima kasih karena sudah bersabar menungguku selama 5 tahun ini." Daniel kembali mengecupi puncak kepala Alma. Perasaan rasa sayang dan cintanya berharap Alma tumbuh semakin besar. Dia berharap tidak akan ada masalah lagi bagi mereka untuk kedepannya. "Tidur yang nyenyak ya sayang, I love you," bisik Daniel dengan mata berkaca-kaca. Dia memejamkan mata dengan bahagia. Pagi itu, Daniel bangun lebih awal. Bibirnya tersenyum ketika melihat istri galaknya masih menempel di tubuhnya. Daniel menciumi pipinya dengan gemas, namun Alma masih tetap tertidur. "Morning sayang, bangun, sudah pagi," bisik Daniel mesra. Namun Alma tak kunjung bangun. "Dasar pemalas," ucap Daniel sembari mencium bibir istrinya dengan lembut. Dia melihat jam di ponsel. Sudah waktunya dia pergi ke perusahaan. Sebenarnya dia sangat malas. Dia hanya ingin berpelukan sepanjang hari dengan istrinya. Namun dia memiliki kewajiban yang harus diselesaikan. Mau tidak mau dia harus ke perusahaan. Daniel beranjak dari tempat tidur. Kemudian dia pergi ke kamar mandi. Setelah 15 menit, dia selesai mandi dan mulai bersiap-siap. Daniel sudah rapi. Dia menggunakan stylan berwarna hitam, kemeja berwarna putih, dan dasi gelap. Rambutnya sudah tertata rapi. Wajahnya sudah klimis dan segar. Tak lupa jam tangan mahal juga melingkar di tangannya. Daniel sudah siap untuk berangkat. Daniel melihat istrinya. Wanita itu masih belum bangun. Daniel tersenyum kecil. Tidak bisa biasa-biasanya istrinya menjadi pemalas seperti ini. Biasanya Alma akan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan juga baju yang akan dipakainya. Apa pengaruh kehamilan membuatnya malas? "Sayang, suami tampanmu berangkat kerja dulu." Daniel mengecup bibir Alma, berharap kecupan itu akan membangunkan istrinya. Tapi lagi-lagi Alma masih tertidur dengan nyenyak, seolah-olah tidak ada yang mengganggunya. "Dasar tukang tidur, jangan menyesal kalau bangun tidak melihatku ya. I love you sayang." Daniel mengecup kening Alma. Dengan berat hati dia meninggalkan kamar itu. "Tidak sarapan dulu, Tuan?" tanya Bi Ida.
Tidak, aku sarapan di kantor. Istriku masih tidur. Kalau dia mencariku, kabari aku. Baik, Tuan. Daniel turun ke lobi apartemen. Seperti biasa, Tito sudah menunggunya di sana. Melihat Tito membuat Daniel teringat akan kelakuan asistennya tersebut. Karena dia sudah menuduh Alma dengan tuduhan yang buruk. Dia hampir saja meninggalkan Alma tanpa kepastian. Daniel ingin menghajar pria itu. Namun sejurus kemudian dia teringat, jika bukan gara-gara Tito, dia tidak akan menikah dengan Alma. Tidak akan mencintai wanita itu sebesar ini. Campuran rasa kesal dan terima kasih bergumul di dada Daniel. Pada akhirnya, rasa terima kasih lebih besar dibandingkan kekesalannya. Tito memutuskan untuk memberikan bonus, kenaikan gaji, serta tunjangan jabatan untuk Tito. Selamat ya bos, saya sudah mendengar berita itu. Anda akan menjadi ayah paling tampan sedunia. Tito tertawa lebar, tangannya membukakan pintu mobil untuk Daniel. Apa kamu tidak merasa ingin meminta maaf padaku? Daniel berbicara sok dingin. Untuk menakut-nakuti Tito. Minta maaf. Apa Anda ada pekerjaan saya yang salah, bos? Kesalahanmu adalah terlalu banyak mencampuri urusanku. Maaf. Tito menatap Daniel dengan tatapan bingung. Sebenarnya aku ingin membiarkannya, tapi aku ingin tahu cerita versimu. Apa yang terjadi malam itu? Malam apa, bos? Malam ketika aku mabuk dan mendapati Alma tidur bersamaku. Apa yang terjadi? Apa kamu yang merencanakan semua ini? Apa kamu menghubungi orang tuaku? Bos, apa Anda baru mengetahuinya? Saya pikir Nyonya Besar sudah menceritakannya pada Anda. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Dan Tito pun bercerita bahwa sebenarnya asisten dari Papa Edwin membuntuti Daniel. Awalnya Tito tidak mengetahui hal itu. Dia membiarkan Alma menjemput Daniel karena tahu perasaan Alma terhadap bosnya. Namun dia tidak menyangka jika asisten tersebut menghubungi kedua orang tua Daniel dan menangkap basah mereka. Jadi maksudmu semua ini direncanakan oleh orang tuaku? Jangan salahkan beliau. Anda harus mengerti perasaan beliau. Sudah lama mereka ingin Anda menikah. Mereka juga ingin segera meminang cucu. Jadi wajar saja kalau beliau menggunakan segala cara untuk membuat Anda menikah. Tapi cara mereka hampir membuatku meninggalkan dia. Maksud Anda? Lupakan. Fokus nyetir. Daniel mengomel, kesal dengan ulah ibunya yang usil. Sesampainya di perusahaan, hampir semua karyawan berbaris dengan rapi. Mereka mengucapkan selamat kepada Daniel. Banyak karyawan wanita yang tampak patah hati, tidak rela bila pewaris kedua grup H menikah. Sementara karyawan pria tampak terkejut, bertanya-tanya, seperti apa istri dari bos mereka. Suasana hati Daniel sangat senang. Dia membuat kebijaksanaan baru bagi karyawan atau karyawati yang memiliki istri hamil atau sedang hamil akan mendapatkan tunjangan kehamilan sebesar 3 kali gaji serta tambahan waktu cuti. Tito mencatat kebijaksanaan itu dan menuangkannya ke dalam memo. Tito menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Daniel dan Papa Edwin yang tidak berbeda jauh. Dalam hati kecilnya berkata, sering-sering saja Nyonya Alma hamil, maka kesejahteraan karyawan akan semakin terjamin.